Assalamualaikum teman-teman. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai isim dan pembagian dari isim. Simak video berikutnya. Isim adalah kata benda. Contohnya seperti apa sih, Kak? Contohnya seperti kata kitabun, ummun, qalamun, kursiyun, wa ghairi dzalik. Secara garis besar, isim ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, isim berdasarkan jenisnya. Yang kedua, isim berdasarkan kejelasannya. Yang ketiga, isim berdasarkan bilangannya. Dan yang keempat yaitu isim berdasarkan harokat akhirnya. Yang pertama, isim berdasarkan jenisnya. Nah, isim berdasarkan jenisnya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada yang disebut dengan muzakkar, dan yang kedua ada yang disebut dengan muannats. Nah, apa sih itu muzakkar? Isim muzakkar adalah isim yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya seperti kita ambil dari kata tabibun. Nah, kalau isim muannats itu kebalikan dari muzakkar. Kalau muzakkar itu berjenis kelamin laki-laki, sedangkan muannats berjenis kelamin perempuan. Contohnya seperti dari kata yang tadi. Kalau muzakkar itu tabibun, nah kalau muannats tabibatun. Jadi di akhirnya itu ada ta marbutoh. Nah, seperti itu. Yang kedua, isim berdasarkan kejelasan. Nah, isim berdasarkan kejelasan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada isim ma'rifat, dan yang kedua ada isim nakiroh. Apa sih itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah isim khusus. Tandanya ada alif lam di awal isim tersebut. Contohnya seperti kata al-madrasatu. Al-madrasatu. Nah, dalam alif lamnya tersebut itu menunjukkan bahwa isim tersebut termasuk ke dalam isim ma'rifat. Yang kedua, isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim umum, ditandai dengan huruf tanwin di akhir dan tidak boleh di awalnya itu ada alif lam, karena alif lam itu termasuk ke dalam isim ma'rifat. Contohnya seperti dari kata tadi ya. Kalau ma'rifatnya itu al-madrasatu, nah kalau nakirahnya itu madrasatun. Nah, seperti itu teman-teman. Yang ketiga, isim berdasarkan bilangannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang bilangannya itu 1. Jadi tidak 2, tidak 3. Mufrad itu sendiri. Contohnya seperti kata muslimun. Nah, itu sendiri ya. Muslimun, satu orang muslim. Jadi seorang saja, seorang muslim. Yang kedua yaitu mustanna atau tasniyah. Nah, isim mustanna adalah isim yang bilangannya itu 2. Contohnya seperti dari kata tadi muslimun. Nah, ketika jadi isim mustanna, maka ditambah dengan alif dan nun di akhirnya. Jadi muslimani. Nah, seperti itu teman-teman. Yang ketiga, jamak. Jamak itu isim yang bilangannya 3 atau lebih dari 3. Contohnya seperti dari kata tadi muslimun. Muslimun kan mufradnya, muslimani musanna. Nah, jamaknya itu muslimuna. Nah, namun perlu teman-teman ketahui, jamak itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama
ada jamak muzakkar salim, yang kedua jamak muannats salim, dan yang ketiga jamak taksir. Nah, apa sih itu jamak muzakkar salim? Tadi kan kita sudah tahu ya, muzakkar itu adalah yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, sedangkan jamak itu bilangannya 3 atau lebih dari 3, yang artinya itu banyak. Jadi jamak muzakkar salim adalah isim yang bilangannya itu 3 atau lebih dari 3 yang menunjukkan kepada laki-laki. Contohnya seperti muslimuna. Nah, jamak muzakkar salim ini ditandai dengan waw nun di akhir atau dengan ya nun. Contoh dengan ya nun, jadi muslimina. Yang kedua jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah isim yang bilangannya itu 3 atau lebih dari 3 yang menunjukkan kepada perempuan, tetapi banyak gitu ya. Contohnya seperti dari kalimat tadi, muslimuna kan itu jamak muzakkar salim. Kalau jamak muannats salim jadi muslimatun. Yang ketiga, jamak taksir. Nah, kalau jamak taksir ini berbeda-beda tergantung dari mufradnya gitu. Kita ambil contoh dari kata kitabun. Kitabun itu mufradnya. Nah, jamak taksirnya itu kutubun. Nah, seperti itu teman-teman. Yang terakhir yaitu isim berdasarkan harokat akhirnya. Nah, ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada isim mu'rab dan yang kedua ada isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang harokat akhirnya itu berubah-ubah. Contohnya seperti lafaz jaa rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Nah, lam pada kalimah jaa rajulun itu kan berharokat dhammah ya, marfu'. Nah, sedangkan pada kalimah ra'aitu rajulan itu berharokat fathah atau nasab, i'rab nasab. Terus yang terakhir marartu bi rajulin itu beri'rab majrur atau khafad gitu ya. Jadi berubah-ubah harokat akhirnya. Yang awalnya itu rojulun jadi rojulan jadi rojulin. Nah, seperti itu. Yang kedua isim mabni. Nah, isim mabni ini adalah isim yang harokat akhirnya itu tidak berubah-ubah atau biasa kita sebut dengan isim bandel gitu ya. Contohnya seperti haza, qala haza, ra'aitu haza, marartu bihaza. Nah, haza tersebut tidak berubah ketika dia menjadi fa'il haza, enggak hazu. Terus ketika dia menjadi maf'ul haza, sama ketika dia menjadi majrur haza juga enggak hazi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja ya pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya.